dia bilang kalau si Niki, nggak tahu ya Niki yang dia sebutkan ini siapa. Si Niki itu ditipu oleh seseorang yang datang padanya untuk diberikan pertolongan. Sehingga adalah pemberian 4 saksemen. Yang diduga 4 saksemen ini adalah cuan. Yang nilainya itu juga fantastis. Nah untuk apa? Untuk apa si Niki dalam pembahasannya si Mambel itu mau ditolong orang dalam kasus apa? Apakah dalam kasasi kemarin atau dalam kasus apa? Coba. Berarti itu ada Markus yang sedang bekerja. Jadi gini ya, ini aku nggak punya kepentingan dan aku akan memberikan keterangan sesuai orang yang dituduh itu. Walaupun tadinya dia suka ngebully aku, dia udah tobat, udah nelfon aku, udah minta maaf. Tapi kalaupun memang ini apa yang diutarakan sama dia itu benar, kalian masyarakat netizen harus tahu apa yang menurut versinya dia. Bener enggaknya aku nggak tahu ya, tapi minimal kalian lihat entah bener entah enggak ya. Simpelnya kalau memang ini mau dibawa ke ranah hukum, laporin kalau memang ada perbuatan suap menyuap itu, laporin siapa orangnya, siapa oknumnya. Tapi menurut yang menurut si bunda-bunda itu ya, aku sebut aja namanya bunda-bunda, tidak seperti itu kejadiannya. Dia bilang memang dia punya kenalan, siapa tahu bisa meringankan, bla 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 bla. Dan si 4 ember itu tidak dipegang tangan dia, dipegang sama lawyernya NM, itu kata dia. Pada saat penyerahan ke yang bukan penegak hukum ya, ke Markus lagi kali ini, sesama Markus nih, ke Markus lagi, itu mungkin menghilang kayak ditiup angin. Jadi menurut aku ini nama-nama pejabat, nama-nama penegak hukum yang dijual-jual sama mereka Markus ini. Padahal nggak ada itu, nggak ada permintaan sejumlah uang atau apa tuh upaya penyuapan kepada penegak hukumnya, nggak ada. Ya ini kalian harus dengar juga nih penjelasan aku. Itu adalah perbuatan orang-orang oknum-oknum yang jual nama ya, yang jual nama. Jadi kalau saran aku, kalau memang si NM merasa dirugikan, lapor ke polisi, lapor ke Palang, dia udah di sana, lapor. Jadi kita tahu siapa yang bersalah di kasus ini gitu. Karena si bunda-bunda ini pun kasihan, dia jadi tertuduh. Itu loh, walaupun dia suka ngebully-bully aku ya, dia udah minta maaf, aku udah maafin. Tapi dia merasa dia nggak melakukan itu. Kalau memang mau dilaporin, lapor. Menurut dia yang pegang si 4 ember itu adalah lawyernya NM. Lapor, gue bukan kompor, gue mah spiritus. Pembuli dibully balik takut di komen. Kata siapa? Gue pembuli dibully balik takut di komen. Nih Musang King ya, yang ada si tukang bully gue injek balik tantrum. Nah gitu bedain. Kalau gue ini membalas, udah tahu ya. Kalau gue udah ngebalas itu, gue susah dikendalikan untuk berhenti. Berhentinya kapan? Sampai puas. Jadi enjoy ya. Gak ada namanya. Seperti aku mengajarkan ke adikku Kanza ini, Kanza, kita itu gak boleh memulai. Tetapi kalau kita sudah dimulai dan berkali-kali kamu merasa terhina, balik badan, injak. Nah itu pendidikan dari kakak kan? Gak boleh. Ada orang menghina, menginjak kita, balik badan, injak balik. Biar dia tahu rasanya dibully balik itu gimana. Dihina balik itu gimana rasanya, biar dia tahu. Kalau aku sih nggak dibully, cuma aku bilang keluarga di sini, maksudnya kakak aku yang dibully. Terus aku bilang kenapa dengan kakak aku kan membela kakak gitu, maksudnya ibarat gara-gara bully-bully begitu. Itu jadi mereka ngebully aku bales. Makanya jangan suka ikut, enggak ikut campur. Semuanya pasti Mr. Z, pasti kita suarakan terus ya, pasti itu. Mr. Z, Profesor. Kak Kapit baca tuh katanya mau dijemput paksa, beneran nggak sih? Kalian dengar sih Ibu Topeng lah. Kalian dengar dari mulut tersangka yang harus diseret, dikeret, dikeret harus ditali kayak 2 piaraan aku di rumah. Bukan kompor, gue spiritus. Kasian juga kalau dia dituduh sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Kalau aku saranin untuk mencari kebenarannya apa? Ada polisi, lapor Pak, gitu. Bahas Markus ya. Nih ya, kawan kombur yang di Markusin aku. Yang ketahuan Pak main Markus kan mereka. Aku sudah cuap-cuap dari awal persidangan ini masih si NMTSK ya.
kalian ini masih mau percaya sama Markus-Markusan, ini kasus sudah viral. Nggak mungkin ada penegak hukum yang berani mempertaruhkan jabatannya untuk main Markus-Markusan di kasus ini. Nggak mungkin ada yang berani, ya. Pak lurus seluruh sumpit. Udah aku udah capek ngingetinnya jangan tertipu gitu. Karena aku bisa menjamin nih demi langit dan bumi ya, tidak ada DRZ itu, Dr. Reza Gladys itu menggunakan main Markus-Markusan karena sudah tahu nggak ada penegak hukum yang berani ya, walaupun penegak hukum banyak oknumnya, tetapi di kasusnya skincare Reza sama NM ini tidak ada yang bermain-main politik, bermain-main ini nih uang, nggak ada ya. Jadi kalian tuh jangan mau digiring-giring opini, nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Kecuali kasus-kasus nggak viral mungkin lah ya. Kalau kasus-kasus viral nggak mungkin mau ya netizen. Ya aku bukan belain si Bunda itu ya, bukan ya. Bodoh amat aku mah. Tapi izinkan aku menyampaikan karena apa netizen? Aku punya prinsip. Kalau kita tahu kebenaran dan kita diem aja, nah kita sama biadabnya salahnya. Mau benar nggak benar ya terserah. Ini menurut dia cerita ke aku seperti itu kejadiannya. Ya, kalau memang merasa semua nggak ada yang mau disalahin, semua merasa pengen bener, lapor Pak. Di mana itu si uang 4 ember itu? Jangan gede bacot. Iya, benar. Iya benar. Nggak ada. Nah, Begitu. diam ya. Sakit kepala. Enggak, soalnya Kepala kan? aku kan bukan spesialis hukum-hukum yang begini, aku nggak mau kan, aku nggak ngerti soalnya yang itu. Aku bagian lainnya. Mr. Z di bawah. Dia pasti ngamatin. Coba saya tanya Mr. Z. Mr. Z mau naik nggak nih? Ini ada kita tuh gini ya netizen ya. Dalam kehuru-haraan skincare ini, aku dan teman-teman ini tidak ikut campur dalam skincare-nya, tetapi kita mengawasi proses pengadilan dan proses penegakan hukum di dalam kasus ini. Ya, kalau kalian mau pada ribut urusan skincare silakan. Kayak Dr. Richard Lee, aku nggak bela DRL, tapi aku mau ikut mengawasi perjalanan sidangnya. Kalau dia salah silakan aja salah, tapi kalau dia benar jangan disalah-salahin. Kalau yang paling udah salah itu ya si Bopeng, udah dia yang paling salah. Takut kepala aku sampai. Ya, jujur marah-marah ya. Iya maksudnya shock. I'm shocking soda. Gitu maksudnya. Ya Allah, nggak kelar-kelar loh. Dari dulu nggak kelar-kelar. Diam kau Kanza. Aku bukan diam karena aku memang nggak. Ini bukan. Aku nggak expert ini bagian-bagian hukum begini, biar kakak aku aja. Aku bagian lain aja. Tidak ikut campur. Apa tuh? Ya apa kamu bilang? Kamu spesialis apa ambil? Terus dia minta kalian tuh netizen untuk membantu dia mengungkap perkara yang lagi dia perjuangkan. Kalian mau? Aku pengen ludah dulu nih. Ludahin dulu. Ngapain mengawal kriminal? Nggak usah ya. Mau si Ozi aja nih, emang dia mukanya pasti sesama Bopeng ya, sesama sampah, jadi dia mau. Kita mute dulu biar si Oji cuman bisa mendengarkan kita tanpa bisa membalas. Markus, iya, gua Markus, lo mau apa? Emang gua Markus benar. Markus itu nggak identik dengan dibayar. Markus itu nggak benerin, kayak gua kasih tahu tuh ke teman-teman yang perlu tahu. Si Bopeng ini itu pelaku penjual skincare abal-abal, ya nggak usah didengar, dia lapor sana sini. Nah, gue Markus apa untuk meluruskan perbuatan-perbuatan si Bopeng ini. Ya, bedakan dengan Markusnya si Bopeng yang nilep duit orang, yang pakai duit orang cuman untuk ngurusin kasus dia. Paham lu? Kasih tahu ya sama si Bopeng, gue tahu. Jangan dia punya kendaraan orang lain dipakai nebeng. Yang nyampe dia duluan, yang punya kendaraan diabaikan. Yang punya kendaraan diabaikan. Yang dipinjam kendaraannya sampai ke tujuan. Bodoh, emang gue pikir tahu lo. Ideal dah. Kita sekarang mute ya. Sampaiin sama si Bopeng itu ya. Bilangin sama Markusnya nggak usah jahat. Ngeri ya. Ngeri, astagfirullah. Benar astagfirullah. Aku tuh banyak tahu guys, cuman aku mah nggak mau urusan ya, karena bukan urusan aku mau fokusnya sama si Bopeng, karena cuman sisa dia yang
bullying. Ya, cuman dia yang bullying. Aku nggak akan gentar sama si Bopeng ini. Ini lagi ya. Ini ini Harus sama brutalnya sama si Bopeng. tar dulu Kapit. Ini pada typingan Markus. Sekarang begini, coba kalian soroti ya live-nya Mambel. Nah di situ Aku kan bilang sama teman-teman, aku katakan sama teman-teman, kita walaupun berseberangan, apa salah keluarga Fitri ini kan cuma doang gitu. Bukan bayi siapa sih? Kanza jangan ikut. Aku juga nggak ikut-ikut nyerang sayang. Aku ini kan berdiri atas nama keluarga. Nggak pernah nyerang-nyerang orang, nggak pernah nyerang-nyerang skincare, nggak pernah nyerang-nyerang apapun, nggak ada. Atas nama keluarga. Aku kan cuma ngomong, aku adalah keluarganya Kak Fitri. Salahnya di mana? Ayo sekarang ya, kalau kita kan nggak terima ya sampah-sampah, komen-komen gini. Aku mute nih, pasti emosi dia. Kalau mau buang sampah di tempatnya sayang. Di sini bukan tempat pembuangan sampah. Jadi kalau mau komen-komen gitu, buanglah sampah di tempatnya di room-room orang ya. Ya sayang ya. Jadi nggak bisa. Kalau di sini tuh ini apa namanya kan? Ini bersih. Di sini harus yang bahagia-bahagia. Buat tawa. Kalau yang sampah-sampah di tempatnya si Bopeng aja, karena dia cocok di situ dibuangin sampah. Sini nggak boleh di sini ya. Nggak boleh. Tuh. Sekarang aku mau bertanya sama netizen yang masih bisa komen di sini. Bro. Tapi aku senang loh, semenjak kamu mengkampanyekan ke kubu itu kalau kamu adiknya Fitri Sambo baru buzzer berkurang. Iya, kayaknya mereka posisinya kepengen di bawah kamu ya, jadi adik aku juga ya ngomong. Tadi malam lihat gak sih siapa sanggan gas? Mau nggak kan saya? Itu ya. Sanksinya kamu itu bener-bener powerful banget di grup mereka itu. Hari ini ada orang yang ngasih nomor-nomor WhatsApp para buzzer-buzzer aku. Ngasih nih Kak yang punya akun ini namanya si ini Kak, si ini. Aku dapat semua datanya. Menyala emang kamu itu. Emang kamu adik aku yang paling pintar. Terus kan ada yang bilang, kok kamu baru keluar sekarang sih? Enggak, aku kan keluar sekali aja. Maksudnya enggak dari dulu. Enggak, kok ada momen-momennya. Gue bilang, udahlah Kanza buruan balik ke Siapa balik. ini? Jurus menghilang, udah jemput laundry, udah banyak numpuk baju kotor. Sekarang dia udah jadi owner laundry, jadi dia nggak bisa suruh jemput. Dia udah nggak bisa suruh jemput laundry. Iya udah gak bisa sayang, udah gak bisa. Jurus menghilang udah gak bisa jemput laundry. Sekarang lagi liburan dulu. Tertawalah sebelum kalian ditertawakan. Enggak, kita yang selalu tertawa sayang, kita gak pernah ditertawakan. Tertawakan dan nggak akan ditertawakan juga. Kita nggak punya di dunia perhuru-haraan ini nggak punya kepentingan, nggak punya dagang skincare, nggak jadi brand nggak jadi BA, nggak jadi buzzer, nggak jadi ya. Lihat itu ada Diana Pipa. Mau dong Kak jadi buzzer. Kau mau ini jadi buzzer tapi nggak dapat duit mau nggak? Kalau mau langsung daftar ke kawan kobrut kau. Iya. Kalau aku keluarga bukan buzzer ya. jangan mau ngebuzzer Kak Fitri nggak ada duit. Benar tuh. Hindari berteman kayak apa? Hindari berteman sama tipe kayak gini. Saya rahasia. Netizen itu udah pada pinter ketularan Kanza, pinter sama kawan kombur. Pintar loh. Buat seru-seruan aja. Mending kalau mau daftar jadi buzzer mending ke yang Ono no. Ada kok PT-nya PT Perbazaran Indonesia. Ada banget PT Perbazaran Indonesia. Cerita dong, ada apa lagi kan? Kamu hari ini nggak naik ke komal mereka? Udah tadi, terus tempat ada beberapa yang nolak juga karena memang jangan, katanya aku penyusup. Ya udah, aku berhenti dulu paling nanti malam lagi gitu kan.